Persminsel lolos semifinal di Piala Suratin usia 17 tahun. Lanjutan 8 besar Piala Suratin yang diselenggarakan Asprof PSSI Sulawesi Utara di Stadion Kelabat Manado. Babak 8 besar Piala Suratin mempertemukan tim Persminsel berhadapan dengan tim Panser Pegadaian berlangsung panas. Di babak pertama tim Panser Pegadaian langsung menekankan penyerangan ke tim Persminsel, tapi pemain belakang Persminsel sangat rapi untuk menahan serangan-serangan tim Panser Pegadaian. Dalam pertandingan tersebut kedua tim saling menyerang, pemain tengah Persminsel bernomor punggung 8 yaitu yang bernama Viali mengatur serangan untuk menjebol gawang lawan. Dan di menit ke-42 pemain Persminsel bernomor punggung 9 Stefani Avan Kumendong berhasil menjebol jala gawang Panser Pegadaian dan skor berubah menjadi 1-0 hingga babak pertama selesai. Dan di babak kedua tim Persminsel merubah pola permainan dengan mengandalkan build-up dari bawah hingga ke depan. Di menit ke-59 tim Persminsel merubah kedudukan menjadi 2-0 lewat tendangan keras pemain bernomor punggung 7. Pemain belakang Panser Pegadaian bernomor punggung 3 bernama Geral Giantoro mendapat 2 kartu kuning menit ke-10 dan menit ke-56, dan wasit langsung memberikan kartu merah. Dan beberapa menit kemudian pemain Persminsel mendapat tendangan bebas dengan jarak jauh, pemain belakang Persminsel bernomor punggung 3 yang bernama Job Delon Jonathan Liu, berhasil menjebol jala gawang Panser Pegadaian lewat tendangan keras jarak jauh dan skor berubah menjadi 3-0. Sampai babak kedua berakhir skor bertahan 3-0 atas Persminsel, dan berhak lolos ke partai semifinal. Berikut wawancara pelatih kepala Persminsel Fendri Rorimpandei. Mainan tadi coach, dengan cuaca yang begitu buruk, ya. Permainan tadi memang di babak pertama anak-anak sedikit grogi, ya. Karena kita ketahui bersama begitulah pemain muda, ya. Mereka sedikit grogi babak pertama sehingga apa yang kami terapkan di latihan, apa yang kami instruksikan anak-anak kesulitan untuk menjalankannya. Tetapi ketika memasuki babak kedua, kami coba merubah itu di ruang ganti dan pertandingan babak kedua berjalan sesuai dengan yang kami inginkan selaku pelatih dan juga asisten pelatih, sehingga permainan lebih lepas dan bola lebih mengalir dan akhirnya ya, kami memenangkan pertandingan ini. Seperti itu. Di mata Anda terkait supporter dari Minsel tadi, saya melihat Anda keluar dari bench untuk menenangkan para supporter. Terima kasih karena seperti itulah supporter yang memang fanatik, mungkin karena fanatismenya, sifat fanatismenya dan juga euforianya, karena bisa jadi karena dan pasti karena mereka menyayangi, mencintai anak-anak kami ini, ya, dan rindu untuk melihat sepak bola Minsel kembali sejajar bahkan menjadi satu nama besar di Sulawesi Utara, sehingga muncullah sifat yang sedikit ya mungkin orang lain mungkin menganggap karena terlalu fanatik sehingga sedikit gaduh dan ribut lah ya, tapi bukan berarti membuat kegaduhan seperti itu. Yang pasti terima kasih untuk supporter Minsel yang selalu bersama di setiap pertandingan, kami apresiasi itu. Dan tentang saya keluar dari bench untuk menenangkan, itu adalah salah satu bentuk penghormatan saya kepada rekan-rekan pengurus Asprof PSSI Sulawesi Utara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Harapan untuk keamanan dari Asprof, Pak? Dari Asprof PSSI Sulawesi Utara untuk harapan tentang keamanannya, sesungguhnya kami sebagai bagian dari Asprof juga tidak menaruh harapan hanya kepada Asprof. Kami selaku anggota Asprof juga, kami juga menjadi penanggung jawab terhadap keamanan tersebut, keamanan pelaksanaan pertandingan di lingkup Asprof PSSI Sulawesi Utara. Terima kasih untuk keamanan yang sudah maksimal yang ditunjukkan Asprof hari ini, dan biarlah ke depan kita lebih tingkatkan lagi apa yang sudah kita capai hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama mumpung pengurus baru. Oke, persiapan untuk menghadapi semifinal nanti, coach. Persiapan untuk menghadapi semifinal nanti seperti yang saya sudah pernah sampaikan kepada Coach Sandra Mateus ketika mewawancarai saya beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya kami tidak memiliki target. Kami tidak memiliki target jangka pendek. Kami memiliki target jangka panjang. Anak-anak yang kami bina ini rata-rata berusia 16 tahun. Yang 17 tahun di sini hanya 4 orang. Kami bina, progresnya kami kejar untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi sekali lagi, apabila yang Maha Kuasa berkehendak kami lolos,
memenangkan pertandingan semifinal maupun final, ya apa boleh buat, kami akan berjuang membawa nama baik Sulawesi Utara di tingkat nasional. Chandra Matos, ZTV.com melaporkan dari Sulawesi Utara.